Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Wiranto dari kelas 2 SIB. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing. Nah, jadi gambarannya itu routing merupakan seperti jalan penghubung ke rumah-rumah. Jadi routing itu kayak penghubung halaman gitu. Jadi tanpa routing halaman tidak bisa terhubung ke halaman lain. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Nah, pertama-tama kita menjelaskan apa itu halaman. Dimulai dari halaman dashboard. Halaman dashboard ini, tunggu dulu. Tengok OBS. Oke, jalan. Nah, pertama-tama halaman dashboard ini return tampilan yaitu cuman welcome to dashboard. Login. Selanjutnya login. Login ini pertama-tama itu ada import use navigate from React Router DOM. Nah, React Router DOM ini cara installnya itu adalah npm install React Router DOM. Apa nih namanya? Tuh, 6. Terus enter, udah siap. Terus selanjutnya ini membuat function bernama login. Di dalamnya ada variabel baru nama navigate yang akan menggunakan use navigate yang kita import tadi. Terus di dalamnya ada function handle login. Nah, di function ini kita mengarahkan ke halaman dashboard. Terus dia akan melakukan, terus ini adalah return tampilan yang kita highlight itu di sini. Di bagian ini terdapat button. Nah, sebelumnya jika ingin mengeksekusi ini kita harus melakukan trigger terlebih dahulu. Nah, biasanya trigger ini berupa button. Jadi jika button ini ditekan maka dia akan mengeksekusi ini. Dan dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Begitu. Selanjutnya halaman not found. Pertama-tama dia akan melakukan import use navigate React Router DOM. Selanjutnya ini membuat function baru bernama not found, berisikan variabel navigate menggunakan import tadi ini. Terus akan mengembalikan tampilan. Ini gambar yang kita download. Nih, mengembalikan tampilan button. Dia akan melakukan, ini akan mengeksekusi ini navigate. Dia akan langsung mengarahkan ke halaman dashboard tanpa membuat function baru seperti ini. Dia langsung mengarahkan ke halaman dashboard. Begitu. Selanjutnya produk detail. Pertama-tama dia akan mengimport use params. Use params ini, nah ini adalah variabel. Dia akan menerima ID. Lalu mengubahnya menjadi use params. Lalu dia akan ini cuma menampilkan kata-kata welcome to products. Contoh products. Ini akan hanya menampilkan kata-kata welcome to products. Selanjutnya user profile. Ini hanya menampilkan kata-kata welcome to user profile. Selanjutnya user ini pertama-tama kita mengimport navlink outlet. Nah, ini penggunaan navlink. Selanjutnya kita mau function user. Pertama-tama yang ini kita highlight ya. Ini sama ini. Jadi pertama-tama navlink navlink ini itu merupakan navbar link. Jadi misalnya kalau kita tekan ini dia akan mengarahkan ke halaman profil sama, tetapi ini seperti dalamnya. Jadi ini kan halaman user nih. Jadi misalnya kalau kita klik ini dia akan user/profile begitu. Ini user/settings. Terus ini outlet. Seperti ini.
di sini bisa ya. Di halaman users, nah seperti ini. Dia akan jika diklik maka dia akan membuat routing ke halaman settings profil, tapi penamaannya itu /user/profile begitu. Terakhir user settings. Di user settings ini hanya menampilkan welcome to user settings. Selanjutnya dashboard, kayaknya enggak pertemuan sebelumnya. Header, product cards, sidebar. Nah, di bagian sidebar ini yang kita gunakan itu adalah ini, import nav link, lalu ini yang bagian sini nav link ini. Dia akan yang pertama ini dashboard ini akan mengarahkan ke dashboard. Misalnya user ini mengarahkan ke halaman users, produk mengarahkan ke halaman product, login mengarahkan ke halaman login. Nah, jadi ini apa? Nah, ini itu seperti misalnya kalau kita mengarahkan mouse ke arah sana, dia akan mengubah itu backgroundnya menjadi warna grey dengan ketebalan 700. Contohnya seperti ini. Nah, warna backgroundnya berubah, atau bisa dibilang ini adalah hover. Terakhir di add tsx. Yang di sini kita highlight itu adalah ini. Yang kita highlight itu adalah pertama-tama dari ini. Dia akan melakukan import browser router as. Jadi browser router ini terdapat router, browser router, dan navigate. Lalu dia akan mengimpor halaman-halaman users, product detail, user profile, user setting, login not found. Lalu ini penggunaannya. Jadi bisa langsung menggunakan semua di sini. Pertama-tama itu adalah return. Return ini, nah awalnya kan seperti ini, div. Lalu ini taruh di bawah, tapi itu diganti dengan router. Jadi router ini pembuka dan ini router penutup. Lalu ini ada sidebar, penggunaan halaman sidebar, pemanggilan halaman sidebar, pemanggilan header. Nah, caranya ini adalah roots. Terdapat di dalamnya itu root. Pertama, root ini slash biasa, dia akan langsung mengarahkan ke halaman dashboard. Root kedua yaitu slash dashboard, dia akan mengarahkan ke dashboard. Ini root bintang. Nah, root bintang ini misalnya kalau kita asal-asal dalam mengetik parameter rootsnya, maka dia akan mengarahkan ke halaman not found. Misalnya root user, dia akan ke halaman user, root profile ke halaman user profile, ke setting ke halaman settings, login ke halaman login, product, dan products ini, yang ini dia akan menerima parameter ID. Dan kita akan gunakan untuk melihat detail. Kita langsung saja ke halamannya. Ini ada terdapat cards, users, product, dan revenue. Users ini, products, dan login. Dan button ini akan mengarahkan ke dashboard. Terakhir, jika kita asal-asal, maka dia akan ke halaman not found. Kita enter back to dashboard.
Oke, cukup sekian video pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.